Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal lanjut lagi ya. Setelah hampir 2 mingguan saya pending bikin ini video, nggak saya lanjutin karena kesibukan sekolah. Sekarang kita bakal bahas firewall. Di sini mungkin nanti selama panjang video ini selanjutnya dibikin, mungkin saya bakal bikin rule-rule firewall yang baru. Jadi ini mungkin cuma tahap awal sesuai kebutuhan yang bakal nanti kita lakukan. Nah, di sini nanti kita bakal bikin dia sebagai mode stateful. Kemudian ini target apa yang kalian bawah ini bisa ngeping ke public. Public network itu seperti apa? Ini sama nanti semua ya. Ini. Jadi kita ngerjakan bagian ini, stateful mode. Public network kita lihat di topologi appendix. Nah, ini dia. Jadi nanti dari sini itu bisa ngeping yang angka 32 ini. Ini public networknya. Oke, logikanya. Jadi nanti dia bisa ngeping IP yang WITA 1, WITA 2 segala macam. Oke. Langkah pertama ke WIB, ke firewall WIB, WITA dan WIT. Oke, sekarang kita bakal fokus ngebahas yang pertama. Kita aktifkan dulu routing fitur dari Linux server itu dengan mengaktifkan IP forwardingnya. Oke, firewall. Ini tasknya. Nah, di sini kita bakal nano. Di sini dia etc sysctl config. Oke, dan di sini kita aktifkan yang net forwarding ini. Ingat, setelah kalian melakukan perubahan ini, kalau routing itu mengaktifkan routing, dia harus di restart. Nah, verifikasinya gimana? Sebenarnya kalian bisa verifikasi ini min p, tapi dia nggak bakal langsung jalan sih kalau nggak salah. Dia harus di reboot dulu baru fitur routingnya jalan. Oke. Nanti kita uji coba. Nah, buat uji coba ini nanti kita cuma menggunakan Linux Server 1, Win Client dan ini. Jadi nggak semua server saya jalanin, saya cuma uji coba trafficnya saja. Oke. Ini juga sama, nano etc sysctl config. Oke, di bagian IP forwarding ini kita nyalakan. Oke, sysctl min p ini buat verifikasinya. Kalau udah ya sudah, sistem ctl reboot, dia harus di reboot dulu. WIT juga sama, nano etc sysctl config. Oke, ini kita aktifkan, fs enter, baru kita restart etc ini sistem ctl reboot. Oke. Nah, sekarang kita bakal uji coba. Nanti kita lihat kliennya. Ini Linux Server 1, Win Client, Budi Client ini bisa nggak ngeping ke Linux-nya dulu, yang bagian atasnya. Oke. Bagian IP public-nya. Oke, root /ss0rd setters API. Ini ya, 32 12 10 110. Kalau kita lihat root APR singlet gateway-nya oke, udah benar. Coba kita ping 32 12 10 110. Oke, dia bisa ngeping bagian yang atas. Kalau kita lihat appendix-nya, berarti dia bisa ngeping di bagian yang ini. Tapi kayaknya dia belum bisa ngeping ke bagian yang ini. Ini 120. Oke. Ini juga belum. Tuh. Kenapa belum? Sebenarnya trafiknya udah sampai. Jadi kalau dari logika topologinya, ini udah bisa sampai ke sini. Tapi ini bingung mau ngebalikinya. Ingat, jaringan itu biasa konsepnya itu vice versa, bolak-balik, ya. Jadi ketika kita ngeping sampai sini, tapi dia mau nge-replay, nggak bisa. Makanya tadi kalau kita lihat nggak ada balasan kan? Nunggu dia. Kenapa? Nunggu balasannya belum sampai-sampai. Kenapa? Karena routingnya belum ada ke sini. Nah, kita nggak perlu pakai routing di sini, kita cuma mengaktifkan fitur NAT. Jadi nanti ketika dia sampai sini dia bakal menggunakan IP public ini buat sampai sini. Nah, ngejawabnya enak. Dari sini dia tinggal mengirim IP publicnya, nanti ditranslasikan balik ke sini seperti itu. Oke. Nah, buatnya gimana? Kita perlu yang namanya IP tables. Di IP tables ada fitur NAT, network address session seperti itu. Selain itu kita juga bakal ngebahas soal ini sekalian ya. Mana sih? Firewall. Kita bakal bikin connectionnya stateful seperti itu.
Stateful itu maksudnya connection yang udah terbentuk dan jalan, tapi ada dua connection state yang bakal kita allow. Itu established dengan related. Established itu yang udah aktif, yang masih aktif. Kemudian related itu kalau saya nggak salah yang aktif tapi bukan connection utama, seperti itu. Nah, mungkin kalian pernah analisis soal protokol HTTP. HTTP kan memang di 80, tapi ketika sudah aktif dia nggak pakai port 80, dia pakai port lain yang kalau nggak salah 30 ribuan ke atas, seperti itu. Nah, itu dia. Makanya kita perlu dia modenya stateful buat nge-track setiap connection yang ada. Oke. Nah, pertama kita harus install iptables. Saya pakai Tmux saja. apt install iptables. Oke. Nah, rule iptables itu kalian bisa allow semua baru drop, atau drop semua baru allow. Nah, di sini saya bikin rule itu drop semua baru saya allow. Jadi rule-nya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bakal bikin seperti ini. Saya bikin script. Jadi script ini nanti bakal saya kirim-kirim ke firewall yang lain, karena rule-nya itu mungkin sama-sama. Mungkin kalau ada yang berbeda dikit baru sesuai dengan firewall yang kita butuhkan, seperti itu. Oke, di sini kita nano iptables. Setelah install iptables ya, min.sh. Ini bash script.sh. Oke. Nah, pertama kita bakal drop semua. Jadi default rule istilahnya. Rule-nya apa? iptables. Kalian sebenarnya bisa nulis di langsung di konsol terminalnya seperti ini. Tapi kalau nulis konsol kan nulis 1111. Nah, di sini makanya saya bikin file, saya jalankan, dia langsung jadi. Jadi kalau ada perubahan saya tinggal ngerubah file ini. Kenapa ini? Oke. Min p ini chain-nya. Sorry. iptables min p chain-nya. Kita ngedrop file input, chain input, sorry. Kita drop, jadi semua input itu bakal kita drop. Kemudian iptables, jadi rule connection yang masuk ke firewall itu bakal kita drop, kita buang semua rule awalnya. Kemudian forward juga kita buang semua, jadi yang lewat dari firewall. Tapi yang bagian output kita allow. Ini rule awalnya. Seperti ini. Oke. Kalau kita jalankan, kita bikin dia, ingat kalau delete ls min lh, di sini dia belum executable. Makanya kita bikin executable, caranya chmod plus x iptables. Oke. Sorry, iptables. Kalau ini gak terlalu aman sih. Plus x iptables berarti 7, kita bikin aja nih 744 seperti ini. Oke. ls min la, karena yang bisa ngerubahnya nanti cuma owner, yang lain enggak. Kalau plus x nanti semuanya bisa executable. Itu berbahaya buat server kalian nantinya. Misalkan ada yang sudah masuk ke server kalian, dia ketemu file yang bisa di executable, dia ngedit file itu, kemudian dia bakal execute seperti itu. Itu bisa kejadian seperti itu. Makanya di sini ownernya aja, di sini ownernya adalah root yang cuma bisa executable. Kita jalankan iptables sh. Oke, harusnya iptables min l. Ini udah ada rule. Input drop ini buat list, forward drop, output accept. Apa ini? Hproxy. Oke, nggak masalah. Ini hproxy yang nggak jalan. Oke, itu rule-nya. Sekarang kita perbaiki lagi iptables sh. Saya pengen nambahin buat ngelist table. List table. Oke. Iptables min l, kemudian iptables min l. Ini nanti buat nat ya, min t nat. Ini nanti buat nat. Oke, enter, kita jalankan. Oke, ini rule-nya. Jadi ketika saya jalankan itu ada script buat ngedrop dan ada script buat ngelist. Ini yang list buat nat yang bawah ini ya, input output post routingnya.
Oke, sekarang kita perbaiki lagi. Pertama, setelah ini kita harus, kalau saya biasanya saya hapus dulu full IP tables-nya, baru dibikin rule-nya. Nah, ini buat ngapus IP tables saya kasih contoh aja lah ya. Ini kalau saya ini IP tables min F, ini buat ngeflush IP tables min L. Oh, ini belum ada rule-nya ya. Intinya rule ini nanti yang ini buat ngapus semua rule IP tables dulu, baru nanti dibikin rule yang baru. Karena kita jalanin script, jadi logika saya adalah saya hapus dulu semua rule, baru dibikin rule yang baru. Oke. Tables min F. Ini buat ngapus rule yang di chain atas kayak input, forward, output. Nah, kemudian ini buat yang di bagian NAT min F min T NAT seperti itu. Oke, jadi rule saya hapus dulu baru bikin rule. Terakhir baru saya bikin list. Oke, sekarang kita bikin connection track-nya yang allow. Ini kita bikin dia connection track stateful mode. Bikinnya seperti ini, IP tables min A input, karena kita mau nge-track connection input, min M state, kemudian state-nya apa? Ada yang related, oke, kemudian ada established. Ini related nih kayak misalkan kita ngeping kan ada ngeping balik. Nah, aktif tapi modenya kayak bukan connection utama, itu related. Established nih misalkan kayak connection SSH kebuka kemudian jalan kan, nah itu connection ini. Kenapa kita harus bikin seperti ini? Biar nanti dia nge-track connection kita, dan kita connection kita misalnya yang udah kebuka itu nggak bakal di block dia seperti itu. Jadi nggak dianggap oh ini connection baru seperti itu. Yang harus di drop, karena kita rule awal kita adalah drop semua input dan forward kecuali output keluar. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita save. Sama satu lagi buat connection yang forward min M established min J save. Oke, seperti ini kita jalankan. IP tables. Oke, lihat sini sudah ada rule-nya dan gigs. Oke. Nah, sekarang kita bakal bikin rule. Kalau ini kan kita belum bisa ngeping ke sini ya. Nih. Sekarang kita bakal bikin rule NAT sehingga dia bisa ngeping ke public network. Oke. Kita edit lagi bagian sini. Makanya saya bikin pakai script. Karena kalau kalian ngeflush misalkan ngeflush semua, bikin rule baru itu ngerepotin. Makanya saya bikin di file seperti ini. Jadi ketika script ini udah oke, saya edit script aja. Tinggal penambahan. Oke, sekarang kita nambahin buat rule NAT. Oke, IP tables min T NAT. Jadi NAT min A post routing. Oke, kemudian output, karena output kita Ctrl B C IP A. Output kita nanti connectionnya kan di ENS34 nih. Saya logikanya seperti ini. Topologi. Nah, output kita nanti di ENS34. Nah, ini yang keluar ke sini. Jadi dari sini, oke, ketika keluar dia bakal pakai IP ini. Nah, interface keluarnya yang mana? Dia nanti bakal pakai IP yang ini. Oke. Logikanya seperti itu. Oke. Min O, outputnya ENS34. ENS34. Oke, ini kita lihat koneksinya masih, coba kita ping dulu ya. Nah, biarin aja, nanti kita lihat perubahannya kalau udah diaktifkan. Kemudian min J masquerade. Jadi dia nanti ketika output keluar lewat sini dia bakal menggunakan ini. Oke. Coba kita jalankan. Oke, kita punya ini. Sekarang masih belum ya. Apa? Oh. Oke, kita tambahin ini lagi.
kita allow HMP-nya, sorry. Kita tambahin rule satu lagi, allow HMP eptables min A input, sorry, forward karena yang lewat, kemudian protokolnya HMP min J, add functionnya adalah accept. Oke, coba Ctrl F ya, center, kita jalankan. Oke, kita cek. Oke, udah bisa. Dia udah bisa sekarang ngeping ke Wita dan juga ke ini. Oke. Nah, tapi kita tahu itu udah ada perubahan, gimana rule-nya? Nah, kita bisa menambahkan min v seperti ini. Saya biasanya kayak gini. Connection track-nya min v, tambah variable min v ini. Oke, min v. Oke. Kita cek. Coba. Harusnya ada penambahan di sini kalau nggak salah. Apa min n ya? Kok nggak ada ya? Oke. Karena koneksinya udah kebentuk sepertinya. Oke. Nah, tapi ini permasalahan ini nanti kita coba cek lagi ya. Kalau nggak salah saya tadi ada. Oke. Ini masih saya juga masih bingung nih kenapa ya nggak ada tracknya. Nanti coba saya cari tahu. Kemudian satu lagi, kalau kita nge rule nano, ini kita ada satu permasalahan lagi sebenarnya. Misalkan ini ngeping ke ini yang 32 root PSS RD nano etc sorry ping 32 dia nggak bisa diping diping dalam karena inputnya kita drop kan tadi, makanya harus di allow 12 32 dari Wita ping 32 12 titik 10 110. Nah, dia nggak bisa, dari sini pun juga nggak bisa kayaknya karena input di drop semua. Nah, permasalahan ini gimana solusinya? Kita perbaiki lagi tablesnya karena rule kita adalah drop semua baru kita allow. Jadi kalau kalian bikin variable itu ada dua mazhab, itu drop semua baru allow atau allow semua baru di drop. Nah, di sini saya pakai yang drop semua baru allow. Oke. Tables ini ada ya. Oke. Nah, ini kita allow tables min A input min P protokolnya ICMP min J accept. Oke. Coba kita nyalakan, kita cek. Nah, udah bisa dia. Jadi dia juga udah bisa diping. Oke. Ini juga sama, tuh udah bisa. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini, saya lengkapin dulu aja net start min tlwnp. Kita punya port 22 kebuka. Saya lupa isi SSH SSHD config root bisa nggak? Oke, permit root login. Nah, ini kalau kita SSH misalkan dari sini ya, karena nanti saya bakal ngirimnya itu pakai SSH ya, makanya saya harus allow ini biar nggak ada masalah nantinya. Misalkan ini SSH 32 12 root at 32 titik 12 10 110. Nah, dia nggak mau. Kenapa? Ini juga sama. SSH root at 32 12 10 110. Oke, ini juga sama. Nah, untuk itu kita harus tambahin allow SSH karena ini nanti saya bakal file yang saya konfigurasi ini saya kirim ke yang lain. Jadi perubahannya ada di sana. Oke,
kita di sini tambahin rule baru, allow SSH. Oke, berarti kita pakai IP tables min a input input. Oke, min a input, kemudian kita tambahin min p TCP, kemudian destination port, karena dia connection layer 4 nya itu pakai port transportnya TCP ya, di port 22, di port 22. Bener gak? Sorry, saya lupa, bener kan? Port 22 nggak berubah yang ini. Oh iya, port 22. Oke. Kemudian min accept, jadi biar kita terima. Oke, coba kita nyalakan lagi IP tablesnya. Sekarang kita coba connectionnya. Sudah ya, seperti ini. Tuh, udah bisa ya. Oke, exit. Oke, nah sekarang kita bakal ini kita transfer ini ke sebelah, sehingga nanti yang kita bisa ngecek dia bisa ngeping atau enggak. Nah, ini kita install SSH dulu. Open SSH server. Oke, yes, ini juga sama. Root. Server. Oke. Oh sorry, satu lagi saya lupa. Ini harus kita bikin dia persisten. Jadi misalkan ini kalau kita restart, misalkan gini, kalau kalian lihat IP tables saya kasih min L, saya lupa nih. Ini kalau udah rule-nya, coba kita restart, reboot, dia bakal hilang. Nah di sini kita harus bikin dia persisten. Jadi ketika di reboot dia masih ada. Oke, caranya gimana? Kita pakai IP table persisten. Tunggu sebentar ya, kita restart dulu. Nanti buat ngasih lihat aja. Oke, coba kita IP tables min L. Nah, rule-nya hilang. Accept kan? Kita bisa, makanya saya bikin list. Saya ngeletaknya di root ya. Nah, makanya saya bikin seperti ini. Oke. Nah, gimana caranya? Kita harus install IP apt install IP tables persistent. Oke. Yes. Nah, sudah. Kemudian kita perlu jalankan script ini, net persistent, net filter persistent. Ini kalau kalian min H ada pilihan save. Nah ini kalian save seperti ini. Oke. Ini udah di save di sini dia. Oke. Ini kita rubah aja scriptnya, nano IP tables. Ini save IP tables, kita tambahin aja. Oke, net apa sih tadi? Lupa sih. Net apa, saya lupa tadi. Net filter persistent save. Oke, coba kita jalankan. Oke, ini udah ya, sudah di save ya. Oke, ini sekarang kita tinggal transfer ke sini. Nah, tapi di sini, oh belum saya buka ya. Setting. Oke. Ini juga. Oh, ini juga belum ya. Oke. Nah, di sini saya pengen bisa diakses root ya, SSH-nya, etc SSH, SSHD config, permit root login.
Yes. Kita restart servisnya. Oke, ini karena kita mau transfer ya. Ini juga sama. Nano, etc, SSH, SSHD, config. Karena ini sama rule-nya, buat sekarang sama ya. Nanti mungkin ada beda-beda sesuai dengan service yang ada di bawahnya. Maka itu kita harus cek. Makanya ini yang sama aja, makanya saya kirim biar kita lebih cepat. Init.d SSH restart. Kemudian kita harus install iptables juga, apt install iptables. Yes. Kemudian kita install iptable persistent juga, apt install iptables. Yes. Oke. Apt install iptables persistent. Yes. Ini juga sama. Oh, yes. Apt install iptables persistent. Oke. Oke, sekarang kita kirim scp iptables persistent iptables sh ke root at 32.12.10.120. Oh, targetnya lupa ya. Di root. Oke. /ss10rd. Kita cek clear. ls-la. Oke, sudah ada iptable persistent, kita tinggal jalankan. Oke. Ini juga sama. Oh, belum kita kirim ya. Ini alamatnya yang ketiga 130 kalau saya nggak salah. Yes. Makanya saya butuh SSH di allow. Kenapa? Karena saya mau ngirim. Ingat, SCP itu transportnya, pengirimannya menggunakan SSH ya. /ss10rd. Oke. Oke. Sekarang kita uji coba. Ini body client. Oh nih, ini udah pernah saya uji coba nih. /ss10rd. Ini kita coba ngeping ke 110, aman. Body client itu ada di sini ya, ada bisa ngeping ke 110. Kalau nggak salah punya WIB, Wita itu 120, aman. 130, aman. Tapi dia belum bisa ngeping ke Linux, karena ini memang di istilah kata kalau NAT itu kayak firewallnya. Jadi kita nggak bisa ngeping langsung kalau nggak kita kasih apa istilahnya, rule-nya seperti itu ya. Ini juga sama Windows Client. Oh, nggak nge-lag nih Windows Client. Tunggu sebentar. Oke, ini udah yang Windows Client ya. Saya cuma ngecek root print ya. Ini kayak udah kasih IP, root default gateway-nya sudah. Nih, oke, sekarang kita coba ping 32.12.10.110. Oke, bisa 120, bisa 130, bisa. Aman ya. Jadi yang bagian private network udah bisa ngeping ke bagian public ini. Oke, ini fungsi dari kita bikin script tadi, saya kirim-kirim itu seperti itu. Nah, ini dengan terakhir kita scriptnya seperti ini ya tadi. Nano iptables SSH, ini scriptnya. Ini script buat yang sekarang. Saya baru allow ICMP dan SSH ya. Sisanya mungkin nanti kalau misalkan dibutuhkan kita lihat ya. Oh, ini akhirnya harus saya buka defaultnya buat biar trafficnya bisa lewat segala macam. Jadi biar ini kayak awalan kita aja. Oh, kemudian satu lagi nih, kenapa tadi SSH ini udah di save? Kan saya bilang tadi dia koneksinya established, karena kita udah bikin stable mode. Sebenarnya kalau kalian cuma buka port ini, nggak kalian bikin ini di tracking connectionnya, nanti dia kalau nggak salah masih keblok gitu, seperti itu. Makanya ini connection trackingnya harus kita jalankan. Makanya di modenya stable mode seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan ini. Panjang karena memang ya banyak steps yang harus kita kerjakan. Selanjutnya saya lihat dulu ya, kayak kita mulai di Active Directory deh kayaknya. Kita udah mulai masuk ke Windows buat Active Directory karena bagian ininya udah cukup sepertinya.
udah lumayan cukup. Dan ya nanti kita fokus di Active Directory karena sepertinya sisanya nanti di Active Directory dengan VPN. VPN nanti mungkin ketika trafficnya udah mulai banyak, biar saya bisa ngecek juga dan memperbaiki firewall yang mungkin port yang harus saya buka dan port yang harus saya blok, seperti itu. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.